Halo teman-teman Palembang, saya Roy Swandi ingin mengajak teman-teman semua untuk hadir dalam acara seminar Equilibrium yang diadakan oleh kelompok pendalaman Alkitab Palembang pertama kalinya. Acara tanggal 19 Oktober jam 2 sampai jam 8 aja. Di acara ini kita akan bicara banyak hal mengenai keseimbangan dalam hidup, baik jasmani maupun rohani. Tapi yang lebih penting lagi, kita akan berkenalan satu sama lain untuk pertama kalinya dengan keluarga KPA Palembang. Jadi, yuk, daripada weekend gak ngapa-ngapain, lebih baik kita bertemu dengan sesama saudara seiman dan saling berkenalan. Sampai bertemu dan Tuhan memberkati. Hai guys, jangan lupa daftar dan ketemu kita di Equilibrium. Sampai jumpa. Tuhan dan Rajaku.
Halo teman-teman Palembang, saya Roy Swandi ingin mengajak teman-teman semua untuk hadir dalam acara seminar Equilibrium yang diadakan oleh Kelompok Pendalaman Alkitab Palembang pertama kalinya. Acara tanggal 19 Oktober jam 2 sampai jam 8 aja. Di acara ini kita akan bicara banyak hal keseimbangan dalam hidup, baik jasmani maupun rohani, tapi yang lebih penting lagi, kita akan berkenalan satu sama lain untuk pertama kalinya dengan keluarga KPA Palembang. Jadi, yuk, daripada weekend gak ngapa-ngapain, lebih baik kita bertemu dengan sesama saudara seiman dan saling berkenalan. Sampai bertemu dan Tuhan memberkati. Hai guys, jangan lupa daftar dan ketemu kita di Equilibrium. Sampai jumpa. Tuhan dan Rajaku. Bruder, suster, frater, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Pekan ke-28, tahun liturgi dengan tema bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades, dilanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-28 petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirulo SCY, Kor dari lingkungan Santa Clara, dan tata laksana dari lingkungan Maria. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Marilah kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster, bruder, frater, selamat sore. Intensi misa kita pada misa petang hari ini bersama keluarga Mikaela Natania Artauli Manalu, juga Papa dan Mama mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-4 tahun. Semoga selalu diberkati dan tumbuh menjadi anak yang berbakti dan selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Bapak B. Halim Gani dan Ibu Dwi Urip Yani mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas ulang tahun perkawinan yang ke-34. Bersama Ibu Nancy Gani yang merayakan ulang tahun yang ke-75
Semoga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Mendoakan arwah bersama Benediktus Harmadi dan keluarga, mendoakan Bapak Fransiskus Saverius Misnan 18 hari dipanggil Tuhan. Bersama Ibu Maria Siulani, Diana dan keluarga besar mendoakan Martius Lim Kim San 100 hari dipanggil Tuhan. Bapak Petrus Waldi Hamsah 38 tahun dipanggil Tuhan. Dan bersama keluarga Benediktus Ardin mendoakan Papa Opa Antonius Edward Bastomi 2 tahun dipanggil Tuhan. Bersama anak, menantu dan cucu mendoakan Maria Magdalena Sutiati 6 tahun dipanggil Tuhan. Petrus Franz Smith 9 tahun dipanggil Tuhan. Semoga mereka semua yang kita doakan diampuni segala dosanya dan telah berbahagia di surga bersama Bapa di surga. Kita juga bersyukur bersama para romo yang merayakan hari ulang tahun kehabisan imamat, terutama Romo Korentinus Heru Ismadi, Romo Rianto Sukadi Harnasa, dan Romo Mulyono yang ke-24. Semoga mereka bahagia dan selalu setia dalam panggilan imamatnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak remaja kaum muda, suster brother, bruder, kita menyadari hidup meneladan Kristus tidak mudah. Dalam semangat kita akan merasa selalu dituntut untuk sampai pada kesempurnaan, seperti Bapa mengatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya." Tapi siapakah yang berhak menuntut sekian itu dan siapakah yang memberikan sarana-sarananya? Kita juga menyadari hanya Tuhan yang berhak dan sekaligus dapat menolong kita. Karena itu orang harus bertekun memohon rahmat dan kebijaksanaan dari Tuhan yang senantiasa mengerjakan segala sesuatu, sekalipun bagi kita seringkali sepertinya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka marilah di dalam perayaan Ekaristi ini kita semua mohon kepada Tuhan rahmat yang kita butuhkan agar kita semakin dapat memperbarui hidup kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami juga senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaanku anggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik, dan kekayaan yang tak terpemanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Biarlah hamba-hamba-Mu menyaksikan perbuatan-Mu,
biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarak-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tenangkanlah kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini: jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, suster, frater, bruder, sekali lagi selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dan marilah sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang kita dengar pada petang hari ini. Romo merasa ketika Romo membacakan secara pelan-pelan, kalau kita sungguh seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa punya telinga, hendaklah dia mendengar. Barang siapa punya mata, hendaklah melihat. Pasti kita semua sudah sedikit banyak memperhatikan dinamika yang terjadi di dalam Injil tadi. Jadi memang ada seorang, tidak dikatakan persis ya, orang muda atau orang tua atau siapa, laki atau perempuan, tidak. Tapi dikatakan datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia. Jadi kalau seseorang itu ya mungkin siapa saja, kalau dibacakan sekarang mungkin ya salah satu di antara kita yang sangat bersemangat untuk mencapai kesempurnaan. Kita juga berlari-lari mendapatkan Yesus. Dan sikapnya sangat sopan. Dia berlutut di hadapannya dan bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, semoga pertanyaan ini dapat kita patrikan dalam hati kita, supaya kita juga ya
punya semangat, kita juga punya suatu yang ingin kita capai, yaitu hidup yang kekal. Nah, kalau kita tidak punya cita-cita, repot juga ya. Cita-cita aja nggak punya, gimana mau semangat ya? Kalau orang punya cita-cita, punya keinginan, pasti tanya bagaimana cara untuk mencapainya. Nah, lalu Yesus menjawabnya dengan sangat tenang. Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Di sini sebetulnya Yesus mau menyampaikan, mewahyukan kepada orang yang datang kepadanya ini tentang siapa dirinya. Dia bukan hanya seperti yang disebutkan orang yang datang ini sebagai guru, tidak. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Tapi setelah Yesus menyampaikan perintah-perintah Allah kepadanya, ternyata saudara kita ini belum ngerti juga, belum nangkep bahwa Yesus itu bukan sekedar guru biasa. Yesus adalah Allah. Buktinya apa? Dia masih sebut lagi, guru katanya. Lah, ya. Semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Nah, kini kita menangkap, walaupun dia belum paham betul, mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi kita melihat di sini orang ini ternyata serius dalam hidup rohaninya. Orang yang mau belajar taat kepada firman Tuhan, terutama 10 perintah Allah. Walaupun di situ ya Yesus memulainya dari hukum yang kelima, ya. Romo juga bertanya-tanya, kenapa Yesus tidak mulai dari yang pertama ya? Akulah Tuhan Allahmu. Tapi mulai dari yang kelima. Ternyata Yesus mau mengatakan, memang untuk mendapatkan kerajaan Allah, hidup kekal, ya pertama kita di dunia ini harus hidup baik, dalam hidup bersama sebagai saudara satu dengan yang lainnya. Harus saling mengasihi. Tapi Yesus juga mau mengatakan tidak cukup, belum cukup. Jangan sampai kita berhenti mengatakan bahwa keselamatan itu nanti dapat disimpulkan hasil usaha jerih payah kita. Tidak. Bukan hanya itu. Kalau kita berbuat baik menuruti hukum Tuhan dalam hubungan relasi kita dengan sesama, dengan alam semesta, itu memang sudah panggilan kita. Itu sudah memang tugas kita. Sebagai ciptaan Tuhan, dalam kitab Kejadian kita diundang oleh Tuhan untuk mengusahakan segalanya. Semuanya diserahkan kepada kita untuk dikelola dengan baik untuk kebaikan kita, tapi juga bukan saja memanfaatkannya, tapi juga memelihara dan menjaga kelestariannya, keutuhannya. Dan itu pun rasa saya kita kalau dibuat persentase barangkali ya mungkin tidak bisa sepenuhnya, 60% sudah lumayan ya. Nah, jadi Yesus mau mengatakan lagi kepadanya ketika mendengar keseriusannya itu, karena menurut Yesus belum cukup. Jangan sampai terjadi kesimpulan bahwa keselamatan itu semata-mata karena hasil kebaikan kita. Tidak. Tidak cukup kalau kita mengatakan kalau mau selamat tumpuklah pahala, tidak pernah cukup. Dan sebagai manusia, bagaimanapun baiknya kita, tidak seorang pun sempurna, tidak ada. Maka ketika mendengar itu tadi, Yesus
sangat mengasihinya. Kenapa? Karena orang ini sungguh serius, bersungguh-sungguh mau mencapai kerajaan Allah. Maka Yesus mengatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Nah, ini yang berat. Ini hanya bisa dalam iman. Kenapa Romo katakan hanya bisa dalam iman? Ya karena yang namanya hidup kekal itu, tadi pagi Romo baru membaptis 4 katekumen dewasa. Ditanya, apa yang kamu minta dari gereja? Kami minta iman. Apa yang dimaksud dengan iman itu? Yang kamu harapkan dari iman? Yaitu hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan dan juga mengenal Yesus Kristus. Jadi iman itu bukan sesuatu yang statis, tapi iman yang aktif itu seperti itu. Dan selama kita hidup, tidak pernah bisa habis kita untuk belajar mengenal rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, juga rencana dan kehendak Tuhan dalam putranya yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Yesus mengatakan, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangankan kita menjual apa yang kita miliki, memberikannya kepada orang miskin, kehilangan sepatu aja sudah bingung, benar tak? Mana sepatu aku? Wah, ribut pokoknya ya. Baru kehilangan sepatu. Itu baik kehilangan, bukan disengaja ya kan? Kalau sengaja ya akan lebih lagi banyak pertimbangannya. Tidak gampang, tidak mudah. Tapi maksudnya adalah memang kita tidak perlu senyata-nyata secara letterlek menerjemahkan ini. Maksud Tuhan Yesus adalah kita membutuhkan segala sesuatu di dunia ini, tapi hendaklah kita bersikap lepas bebas, tidak menggantungkan keselamatan kita, kebahagiaan kita dengan hal-hal yang duniawi itu, walaupun kita semua membutuhkannya. Tadi dalam bacaan yang pertama ya, dalam kitab kebijaksanaan, ketika berdoa dia mengatakan kebijaksanaan itu ya tongkat kerajaan dan takhta ya. Itu diterjemahkan menjadi, kalau tongkat kerajaan itu, orang yang punya tongkat itu lambang kuasa. Kalau takhta itu lambang jabatan ya. Itu tidak bisa diandalkan juga. Atau orang mengandalkan tadi permata dikatakan ya, berlian ya. Atau yang lain ketenaran dilambangkan dengan cahaya tadi ya. Dan juga dilambangkan dengan yang lain lagi adalah tadi keindahan, kecantikan dan lain sebagainya. Tidak bisa ya. Dia lebih memilih kebijaksanaan. Dan dalam perjanjian lama, siapakah sang bijaksana itu? Tidak lain dari Allah sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau Yesus minta kepada orang yang datang padanya tadi, ya jualah segala milikmu. Maksudnya adalah supaya kita membebaskan diri, mempunyai sikap lepas bebas terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Walaupun kita cintai, kita sayangi, kita harus rawat, tapi kita tidak melekat kepada semuanya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga ketika mendengar apa yang dikatakan Yesus itu, kita
tidak seperti orang yang datang kepadanya itu, menjadi muram muka lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus mengambil semacam kesimpulan kecil. Alangkah susahnya ya wong kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Masih ditambah lagi, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya bingung, barangkali kita juga bingung. Pertanyaannya sama. Jadi kalau mak itu siapa yang masuk surga kagak ya? Karena kita semua pada dasarnya merasa kaya. Dalam arti kita melekat kepada banyak hal di dunia ini. Angel, susah kita untuk melepaskan apa yang menjadi milik kita. Walaupun mungkin tidak kaya, tapi ada hal yang kita lekatkan dalam kehidupan kita. Kalau hal-hal yang mistis, Bapak Ibu mungkin ini kan lagi rame-ramenya orang nonton Kuasa Gelap ya. Betul enggak? Ada yang sudah nonton? Sudah kan? Iya. Bahkan kita melekatkan diri ya, bukan hanya pada hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang gelap. Contohnya ya, kadang-kadang terjadi kalau cerita-cerita ngapalah ujungnya nenek aku tuh tidak mati-mati, sakit malam. Ya kan? No, kata wong, dia tuh punya cekelan, ya, punya pegangan ya. Itu. Iya kan? Entah susuk lah, entah apalah gitu ya. Ya. Dan memang kenyataannya begitu, benar. Ya. Setelah berbagai cara usaha didoakan, lalu dicari apa sebenarnya yang menjadi pamalinya ya, barangkali godong kelor, apa tales ya, pukulkan saja katanya ya, lalu terlepaslah dia gitu. Ya. Kalau kita dengan pengurapan minyak suci ya, itu orang dibebaskan dari kuasa gelap dan akhirnya meninggal. Bapak Ibu saudara-saudari lihat, bukan hanya yang baik saja yang kita lekatkan pada diri kita, tapi juga yang jahat-jahat, yaitu kuasa gelap. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melekatkan diri pada Allah, kita tidak perlu khawatir. Yesus tadi sudah mengatakan, hari ini juga kamu akan menerima 100 kali lipat. Itulah janji Tuhan dan Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama-sama dengan penuh iman memperbaharui kepercayaan kita. Sebentar. Bapak Ibu silakan duduk karena hari ini kita akan melantik beberapa Bapak Ibu prodiakon yang belum sempat dilantik pada tanggal 25 bulan yang lalu. Untuk itu silakan Pak Mariono. Saudara-saudari, sesaat lagi akan dilantik beberapa saudara-saudari kita untuk menjadi prodiakon.
Mereka akan menjalankan tugas untuk melayani sabda Allah, yakni memimpin perayaan sabda, membantu membagi komuni kudus, dan mewartakan sabda Allah di tengah umat. Maka marilah kita mendoakan mereka, semoga Allah memberkati dan menyertai tugas mereka. Ini akan disampaikan oleh wakil dari Prodiakon pengurus, silakan. Apakah mereka ini layak untuk dilantik menjadi prodiakon? Dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya akan melantik saudara-saudari kita ini menjadi prodiakon. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, para calon prodiakon, sebelum Anda semua saya lantik, perkenankan saya bertanya. Bersediakah saudara dilantik menjadi prodiakon bagi Jemaat Kristus di wilayah paroki Santo Fransiskus de Sales, Palembang? Bersediakah saudara-saudari membantu uskup dan para pastor melayani kebutuhan umat beriman akan peribadatan dan santapan tubuh Kristus, dan dengan demikian ikut membangun jemaat sendiri menjadi tubuh Kristus yang hidup? Bersediakah saudara-saudari selalu bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi dan dengan itu memberi teladan baik bagi seluruh umat? Bersediakah saudara-saudari selalu membina hidup suci selaras dengan pelayanan saudara dan saudari? Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa dengan segenap hati agar Tuhan berkenan melimpahi para calon prodiakon ini dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan setia. Sudilah Engkau menerima dan menguduskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini. Sudilah Engkau memberkati dan mendampingi mereka dalam partisipasi mereka melayani perjamuan kudus, sehingga sesudah tugas pelayanan di dunia ini selesai, mereka pantas Kau ikut sertakan dalam perjamuan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita membaharui iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mengikuti Kristus adalah jalan panggilan hidup sejati sebagai putra-putri Bapa yang Maha Kasih. Marilah berdoa kepada Bapa agar kita selalu diteguhkan dalam perjalanan kita mengikuti Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Bagi gereja umat Allah, Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah gerejamu agar kami semakin teguh dalam mengikuti putramu, satu-satunya jalan menuju kerajaanmu. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Bagi bangsa dan negara kita, Allah Bapa yang Maha Baik, penuhilah hati kami dengan syukur atas para pendahulu kami, atas kasanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kami, dan atas iman yang telah mereka terima melalui mereka. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Bagi mereka yang miskin dan menderita, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah orang-orang miskin dan menderita. Tuntunlah mereka untuk selalu berpengharapan akan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Bagi umat paroki kita, Allah Bapa Maha Baik, berkatilah kami semua yang bersatu di dalam nama-Mu. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Ya Tuhan, kami mau bersyukur bersama saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun, Andana Mikaela Natania Artauli Manalu, Ibu Nancy Gadi. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat kehidupan yang telah Kau limpahkan kepada mereka, dan juga kehadiran dan juga penyertaan-Mu sepanjang hidup mereka sampai hari ini. Kami mohon selanjutnya untuk kehidupan mendatang, berilah mereka semua rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan. Marilah kita mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Juga bagi Bapak dan Ibu yang berulang tahun perkawinan, Bapak Halim Gani dan Ibu Dwi Urip Yani. Ya Tuhan, terima kasih atas cinta yang telah Kau tanamkan di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat membangun hidup berkeluarga dengan baik sampai hari ini. Dan juga selanjutnya, hadirlah di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga cinta mereka selalu menghangatkan kehidupan bersama di dalam rumah tangga, dan juga di dalam melayani anak-anak dan cucu-cucunya. Marilah kita mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang sudah meninggal, Bapak Fransiskus Saverius Misnan, Martius Lim Kimsan, Petrus Waldi Hamzah, Bapak Antonius Edward Bastomi, juga Ibu Maria Magdalena Supiati, serta Bapak Petrus Franz Smith yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kami mohon mereka semua agar diampuni segala dosanya dan boleh beristirahat bersama Engkau dan para kudus di surga. Marilah kita mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami.
Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan begitu banyak rahmat kepada kami dengan cuma-cuma. Ajarilah kami untuk memberi dengan cuma-cuma pula seturut kehendak-Mu dan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster, bruder, frater, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini membuat kami semakin kaya akan harta surgawi, yaitu Yesus Kristus Putramu yang telah mengorbankan diri di salib demi keselamatan kami.
sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena maka Tuhan kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Yang Maha Kudus
Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster, frater, bruder, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kekayaan rohani yang telah kami terima dalam tubuh Kristus Putra-Mu. Jadikanlah kami putra-putrimu yang saling memperkaya satu sama lain dalam iman, harapan, dan cinta kasih, sehingga kami pun layak menerima anugerah keselamatan abadi yang Kau janjikan, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Vincentius Ifrandi Gerisen, putra dari almarhum Hendra Rusri dan Valencia Susana, warga lingkungan Yohanes Pemandi, Yohanes Pembaptis, Paroki Hati Kudus, Palembang, dengan Rosa Delima Gladi Vincentia, putri dari Yudi Hartanto dan Murni Megawati, warga lingkungan Fransiskus Saverius. Rencana perkawinan tanggal 27 Oktober di Gereja Hati Kudus, Palembang. 2. Misa wilayah dalam rangkaian ulang tahun paroki yang ke-60 tahun. Wilayah Markus, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober pukul 6:30 malam. Wilayah Yohanes, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober pukul 6 petang. Seluruh umat di wilayah masing-masing diundang untuk mengikuti misa ini. 3. Informasi penerimaan sakramen Krisma. Setelah mengikuti persiapan selama beberapa bulan, calon Krismawan Krismawati akan menerima sakramen Krisma pada hari Minggu tanggal 20 Oktober. Sebelumnya di hari Kamis, tanggal 17 Oktober, mulai pukul 3:30 sore, di gereja ada penerimaan sakramen tobat dan gladi bersih. Para peserta diharapkan bisa hadir tepat waktu untuk mengikuti kegiatan ini. 4. Seminar pendalaman Alkitab. Kelompok pendalaman Alkitab Palembang mengadakan one day seminar dengan tema Equilibrium, keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober pukul 2 siang, di Aula Paroki Katedral Santa Maria, PIC Yohanes. 5. Kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mulai tanggal 10 Oktober kita diberi kepercayaan oleh Provinsi Indonesia Tarekat Romo-Romo Hati Kudus Yesus untuk mendampingi seorang frater Pempas yang ada di tengah kita sudah beberapa waktu ini.
Dan sekarang Romo mengundang Frater untuk kula nuwun memperkenalkan diri, silakan. Agak pegel ya yang di depan. Saya awali dengan pantun. Beli duku ke pagar alam. Cari durian di Tanjung Sakti. Saudara-saudariku selamat malam, Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Frater Gregorius Firdiawan Mubin SCY. Panggilannya Frater Firdi, bukan Ferdi Sambo, Firdi saja. Saya berasal dari paroki Santo Mikael Tanjung Sakti. Ada yang belum pernah ke sana? Nanti bisa dibikin pernah, saya siap jadi tour guide-nya. Saya per tanggal 10 kemarin ditugaskan oleh SCY Provinsi Indonesia untuk berada di tengah-tengah seluruh umat di paroki Santo Fransiskus de Sales ini untuk menjalankan masa Penpas. Saya angkatan Frater Bayu yang kemarin top di sini. Dan sekarang kami sedang masa Penpas, persiapan untuk menuju diakonat. Dan sebelum dari sini saya bertugas di Mesuji karena sebuah kecelakaan motor. Jadi di sini mengalami patah bahu. Jadi saya juga masih dalam masa pemulihan. Jadi supaya lebih dekat dengan rumah sakit, akhirnya saya diminta untuk tinggal di sini. Nah, karena saya adalah bagian dari paroki San Frades, maka jangan sungkan untuk melibatkan saya dalam seluruh dinamika kehidupan menggereja di tempat ini. Saya akan dengan senang hati, semampu saya akan berusaha untuk belajar bersama umat dan para romo, para konfrater di tempat ini, para suster dan semua saja. Akhirnya saya mohon doa, dukungan, supaya akhirnya kelak saya tidak hanya menjadi seorang imam, tetapi menjadi imam yang baik untuk umat. Untuk itu perkenalan singkatnya, saya harap nanti semakin hari kita bisa semakin mengenal dan akrab satu sama lain. Tuhan memberkati. Baik, selamat datang Frater Firdi dan semoga bisa berdinamika di paroki dengan baik. Berikutnya sebelum berkat, Romo ucapkan provisian kepada 4 Bapak Ibu Prodiakon yang baru saja dilantik, yang tidak bisa ikut pada tanggal 25 Maret yang lalu. Selamat melayani, semoga sukacita sebagai pribadi juga bersama keluarga. Dan terima kasih kepada semua saja yang terlibat dan hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini. Semoga kehadiran kita dan keterlibatan kita dalam pelayanan sungguh membahagiakan dan menggembirakan kita. Mari sekarang kita berdiri. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster, frater, buder, diberkati, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Amin.